Mohon izin Pak Kiai, ini anak-anak milenial saya ajak untuk bersolawat ala milenial. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah. Ya. Salli wa sallim iman. Allah Allah salli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal bimang wal ali wal sahang bimang bersama-sama saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saling iman saling wasallim dan iman wal ali wal ali wal sahang kebacut temenan ger hana turunku Allah kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing isih ana saling وسلم دائما على محمد Allah Allah saling wasallim دائما على محمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga mengharap pahala Allah dan ridhonya saling وسلم دائما على مدى Allah Allah saling وسلم دائما iman على مدى wal ali wal ashabi قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا sungguh aneh jika memang ada umat Islam yang tak cinta negerinya sibuknya mencaci pemimpin negerinya fitnah sana sini kacaukan negerinya saling
Persatukan kami hingga akhir masa. Tuh pemimpin kami, bantu mereka semua. Saling سلم دائما iman. على مدى Allah Allah saling وسلم دائما iman. على مدى Wal ali wal ashabi man. قد وحدا Wal ali wal ashabi. بمن قد وحدا Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah. Saya syair yang 3 tadi baru buat tadi di mobil ya, ngetik-ngetik gitu. Oh ini di Istiqlal banyak yang nggak paham bahasa Jawa, maka saya tambahi bahasa Indonesia. Katanya khotibun nas bi qadri ukulihim. Tolong mbak-mbaknya nggak usah cerewet. Dari tadi bilang Gus kacamatanya dibuka. Pertanyaannya kamu pengen mendengarkan ngajiku apa pengen melihat mataku? Ini Pak Kiai Said, saya kemarin di Jeddah, saya pulang umroh pas Independence Day tanggal 23 September. Begitu saya masuk bandara Jeddah, polisi-polisi di Arab, askar itu heboh. Torik, torik. Saya datang, saya pakai kacamata, saya pakai tongkat. Minggir, kasih jalan. Oh, saya pede toh. Tahu dia Kiai viral yang datang gitu kan. Begitu nyampe bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa semuanya disuruh minggir? Apa jawaban mereka? Jelas ada orang buta lewat. Ya Allah. Wonten Gus. Berarti memang buta cangkeme ya. Maka ketika saya ditanya berangkat ke sini, orang ngetek saya di Instagram, apa dalil sahih memperingati hari lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan perayaan Maulid, bahkan malam hari ini dengan tema Maulid Akbar? Saya jawab, mohon maaf, aku mencintaimu saja tanpa dalil. Masa aku mencintai Rasulullah harus mencari dalil? Kan begitu. Aku mencintaimu saja tanpa dalil. Masa aku mencintai Rasulullah harus cari dalil? Saya sampaikan ini adalah caraku mencintai nabiku dengan perayaan Maulid. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Maka saya hanya mau cerita karena saya juga rindu dengan istri saya di rumah sakit. Saya mau cerita kerinduan seorang hamba kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan perasaan itu malam hari ini kita miliki, sehingga kita menempatkan Rasulullah sebagai cinta pertama kita, bukan orang lain. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu saya mau tanya, ibu tolong dijawab. Kalau anda disuruh milih, siapa yang lebih kamu cintai, nabimu atau suamimu? Ayo, merongos. Bu, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Oh, nabi. Saya ketika ditanya sama istri saya, itu saya bilang, Beb, lebih cintai nabimu atau aku istrimu? Saya jawab, hakul yakin, saya lebih mencintai nabiku dibandingkan istriku. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Mencintai Rasulullah didahulukan daripada walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Lebih mencintai Rasulullah dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya, termasuk istrinya. Maka kalau saya ditanya, siapa yang lebih kamu cintai, istrimu apa nabimu? 100% istriku. Kenapa? Rasulullah menyelamatkan, istri belum tentu menyelamatkan. Kowe ketepuk tangan ngopo kowe? Kowe katanya kagol karo bojomu kowe. Ada mantan istri, tidak ada mantan nabi. Rasulullah khairul bariyah nadroh ilaiha, manusia terbaik yang begitu indah untuk dipandang. Sementara istri, mohon maaf, istrimu di rumah lebih banyak senyumnya apa lebih banyak merengutnya?
Senyum itu gambaran surga, merengut itu gambaran neraka. Kalau istrimu di rumah sering merengut, berarti keluargamu neraka apa surga? Neraka. Maka benar Pak, suami itu kalau punya istri galak, insya Allah besok di akhirat tidak akan disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena di dunianya sudah sangat tersiksa. Tapi kamu santai bro, wali-walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab, galaknya minta ampun istrinya. Maka malam hari ini bapak-bapak kalau punya istri galak, kemungkinan dua hal. Yang pertama, tanda-tanda Anda akan menjadi wali, amin. Yang kedua, min alamatil setruk, insya Allah. Saya akan ceritakan satu kisah kerinduan Bilal bin Rabah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan Bilal bin Rabah inilah yang menginspirasi saya. Kenapa ketika saya kuliah menjadi penjaga masjid? Yang sering saya sampaikan di YouTube itu James Bond, jaga masjid dan kebun. 5 tahun saya menunggu masjid sebagai tukang adzan. Yang menginspirasi saya adalah Bilal bin Rabah. Walaupun suara saya tidak sebagus Bilal bin Rabah, tapi kulit saya lebih terang daripada Bilal bin Rabah. 5 tahun. Yang sering saya sampaikan, kebetulan masjid yang saya tinggali waktu itu adalah masjidnya orang Muhammadiyah. Ada masalah? Maafi muskilah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Gak ada makan-makan, belas. Ya. Begitu saya menikah dengan orang NU, saya kembali jadi takmir NU di masjid. Berat badan saya langsung naik 100 kilo. Kenapa saya jadi orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, maulutan makan, rojaban makan, istighosahan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi gitu kan. 7 hari. Gila. Nanti rupanya kayak besek kabeh. Bilal bin Rabah kenapa diangkat menjadi tukang adzan oleh Rasulullah? Karena suaranya yang sangat merdu, suaranya yang sangat indah. Maka di mana-mana ketika saya pembinaan manajemen masjid, salah satu syarat yang saya ajukan supaya masjid itu makmur adalah carilah tukang adzan yang merdu suaranya. Subuhan pagi-pagi dingin yang adzan usia 70 tahun. Ya Allah. Saya pernah tinggal di Jakarta 2 tahun di Cakung. Yang adzan Mbah Mudin umurnya 75 tahun. Adzannya ya pakai cara orang tua itu. Aduh ya Allah. Yang mau datang siapa pakai batu-batu? Di Jakarta Timur tuh pakai Said masih ada masjid yang pakai puji-pujian loh. Adzannya sudah sepuh, yang adzan juga orang ini adzan sendiri, puji-pujian sendiri. Saya masih ingat betul itu tahun 2005. Puji-pujiannya itu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Diterjemahkan pakai bahasa ngapak, orang Banyumas ternyata. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekadai dosa inyong lan dosane Bapak Biyung inyong. Ya Allah, yang mau berangkat siapa? Setelah pujian, adzan sendiri, pujian sendiri, qomat sendiri, diimami sendiri, ya Allah. Dan makmumnya saya sendiri. Tahu makmumnya cuman saya sendiri, imamnya belagu, tengok belakang sambil bilang sawu sufufakum bisolah. Makmumnya cuman satu, sawu sufufakum bisolah.
Akhirnya ya saya jawab, sami'na wa ata'na. Dan ini problem masjid-masjid di Indonesia. Problem masjid-masjid di Indonesia. Naudzubillah min dzalik. Bilal bin Rabah ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau seperti sahabat yang lainnya sangat bersedih dan berduka cita. Apalagi yang meninggal Rasulullah, meninggal ulama pun kita dikatakan man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Apalagi ini meninggalnya Rasulullah. Dia bersedih berhari-hari sampai akhirnya Bilal bin Rabah memutuskan untuk menghadap kepada Abu Bakar. Apa yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah? Wahai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mulai hari ini saya berhenti dari muadzin. Mulai hari ini saya tidak akan mengumandangkan adzan lagi. Ditanya sama Abu Bakar, kenapa Bilal? Ingat Bilal, saya tidak akan pernah menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Karena engkau yang mengangkat sebagai tukang adzan adalah Rasulullah, maka saya tidak akan pernah memberhentikanmu wahai Bilal. Bilal menangis, wahai Abu Bakar, saya minta berhenti. Kenapa? Engkau tahu wahai Abu Bakar, setiap kali menjelang waktu adzan saya mendatangi rumah itu, yang saat itu ditunjuk oleh Bilal adalah makamnya Rasulullah. Setiap kali menjelang adzan saya datang ke tempat itu, saya membangunkan Rasulullah atau sebaliknya Rasulullah yang mencari aku. Wahai Rasulullah, sudah saatnya adzan wahai Rasulullah, masuk waktu sholat wahai Rasulullah. Rasulullah bangun dari tempat peraduannya kemudian menuntun tanganku ke menara itu. Dia membawa tanganku untuk naik ke menara itu. Begitu aku naik ke menara, wajahku menatap wajahnya Rasulullah. Setiap kali saya naik ke atas menara, begitu saya memandangkan kalimat adzan, mataku bertatapan dengan mata Rasulullah. Dan hari ini aku tidak mampu untuk melakukan itu wahai Abu Bakar. Mendengar jawaban Bilal bin Rabah, akhirnya Abu Bakar mengatakan, kalau memang seperti itu alasanmu wahai Bilal, aku izinkan kamu untuk berhenti menjadi tukang adzan. Coba mas, zaman dulu itu tukang adzan idola. Kamu pengen menjadi idola tidak harus menjadi ustadz viral dulu, cukup tukang adzan. Mbak, kalau cari suami carilah tukang adzan. Jelas kenapa? Sholat 5 waktunya saja dijaga, apalagi hatimu. Assalamualaikum. Bilal galau karena ditinggal oleh Rasulullah. Kamu galau karena diputus dari pacarmu. Please deh. Maka saya selalu bilang, cukup cintai pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Rungokno. Kamu malah galau. Aku nganan, kamu ngiri. Aku bertahan, kamu malah lari. Iya. Oh no. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Setelah memutuskan mundur dari tukang adzan, Bilal bin Rabah memutuskan untuk pergi ke tanah Syam. Pergilah Bilal bin Rabah ke tanah Syam dengan penuh kegalauan. Andilau antara dilema dan galau. Gegana, gelisah, galau, merana. Karena Bilal mengatakan kepada umatnya, kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet, ambiar. Ngapunten lho Kiai, bahasa anak-anak ini soalnya. Alasan mbahmu. Tolong mbak-mbaknya jangan maju-maju kena masmanya itu loh, mundur dikit. Kamu mundur dikit. Kamu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya berbulan-bulan Bilal bin Rabah di kota Syam. Sampai satu malam Rasulullah menjumpai Bilal bin Rabah di dalam mimpinya. Ingat, man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqdah. Barang siapa melihatku di mimpi seolah-olah dia melihatku di alam nyata. Mohon maaf, kalau kamu mimpi ketemu Rasulullah, wallah itulah Rasulullah. Tapi kalau kamu hanya mimpi ketemu saya, bisa jadi itu gerandong. Kamu mimpi ketemu Rasulullah, wallah itulah Rasulullah. Apa dikatakan dalam mimpi itu?
Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, ma hadzal jabal lima lam tazurni ya Bilal. Begitu kerasnya hatimu wahai Bilal, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Bermalam-malam Bilal bermimpi ketemu Rasulullah dengan bahasa yang sama. Setiap kali bangun Bilal menangis, meneteskan air matanya. Sampai satu saat tangisan Bilal dilihat oleh keluarganya. Anggota keluarga Bilal bertanya kepada Bilal, ya Bilal, kenapa tangisanmu seperti itu wahai Bilal? Begitu kamu bersedih, apa yang membuat kamu sedih wahai Bilal? Dijawab oleh Bilal bin Rabah, saya takut ditinggalkan oleh Rasulullah. Saya takut Rasulullah tidak membersamaiku. Saya takut Rasulullah tidak mau mengaku aku sebagai umatnya. Ditanya, engkau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah, kenapa engkau mengatakan demikian wahai Bilal? Sambil menangis Bilal menjawab, saya bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepadaku, mahadzal jafa lima lam tazurni ya Bilal. Begitu kerasnya hatimu wahai Bilal, kenapa kamu tidak mengunjungiku? Dijawab oleh anggota keluarga Bilal bin Rabah, itu artinya Rasulullah kangen dengan engkau wahai Bilal. Rasulullah pengen engkau datang kepadanya. Singkat cerita, Bilal bin Rabah memutuskan untuk kembali ke tanah Madinah. Akhirnya dia berangkat ke kota Madinah. Ada yang meriwayatkan naik kuda, ada yang mengatakan naik unta, ada yang mengatakan naik keledai. Bilal bin Rabah pulang. Begitu dipacu kendaraannya tidak berhenti karena saking kangennya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang ada di otak dan dadanya Bilal bin Rabah hanya Muhammad SAW. Maka dia memacu tunggangannya dengan begitu kencangnya. Begitu masuk ke kota Madinah, melihat Jabal Uhud, mata Bilal bin Rabah menangis karena di tempat itulah dia pernah bersama dengan Rasulullah. Setiap kali melihat gang-gang dan jalan di sudut-sudut kota Madinah, terbayang romantisme dengan Rasulullah. Begitu sampai dekat makam Rasulullah, dia berjalan merangkak. Ini pula yang dicontoh oleh Bung Karno ketika pertama kali datang ke makamnya Rasulullah. Dia tanggalkan semua atribut kepresidennya, dia datang ke makam Rasulullah dengan cara jongkok. Ketika ditanya, wahai Soekarno, kenapa engkau melakukan itu? Ini adalah manusia terbaik sepanjang sejarah, kata Soekarno. Bapaknya begitu cinta dengan Rasulullah, anaknya, ya Allah. Sudah, jangan dibully, didoakan saja. Mudah-mudahan dapat hidayah. Didoakan saja beliau panjang umur, sehingga orang sedunia mati beliau hidup sendiri, insyaallah. Memang agak dilema. Anak saya jadi ikut-ikutan bertanya umur 4 tahun gara-gara lihat YouTube itu. Abah, ini ada pertanyaan, pilih Al-Quran apa pilih Pancasila? Dilematisnya di mana? Kalau saya jawab saya pilih Al-Quran, seolah-olah saya tidak cinta dengan Pancasila. Kalau saya pilih Pancasila, seolah-olah tidak cinta dengan Al-Quran. Kalau saya mengatakan Muhammad, seolah-olah tidak cinta dengan Soekarno. Maka perbandingan yang tidak sepadan. Maka saya sering mengatakan bahasa saya, bahasa seperti ini apa? Kalimatul haq yuridu biha batilun. Seolah-olah kalimatnya benar, tapi ini mengandung kebatilan di dalamnya. Maka sederhana saja, sudah nggak usah kamu ikuti, diam saja. Nggak usah dibully, sudah didiamkan saja. Dijarke insya Allah mati dewe, insya Allah. Betul? Santai. Orang NU itu dibully santai saja bro. Kita biasa-biasa saja kok. Kan saya sering mengatakan, ketika ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja menarik perhatian mereka, apalagi kelebihanmu. Lah. Santai aja, nggak apa-apa. Understand? Saya kalau ngomong understand-nya sudah berani, tapi kalau begininya belum berani. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu Bilal bin Rabah sampai di makamnya Rasulullah, dia jongkok di hadapan makam Rasulullah sambil menangis. Suara tangisannya sudah parau. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan dari kota Syam sampai Madinah dia menangis, sehingga sudah tidak tersisa suaranya sedikit pun.
Dengan suara parau dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah, saya kangen ya Rasulullah. Coba, siapa yang tidak kangen? Maka saya sering mengatakan begini, saya itu kalau sowan Abah Lutfi, kemarin terakhir beliau ulang tahun, tadinya beliau mau ke sini, telepon saya, tapi begitu berapa lihat kiainya banyak, beliau bilang, "Leh, nggih Bah, kiainya kok sudah banyak banget. Terus gimana Bah? Saya tak ke Bekasi saja." Beliau akhirnya belokkan mobilnya ke Bekasi ke anak angkatnya. Semudah-mudahan Abah Lutfi panjang umur. Amin. Beliau kemarin ulang tahun usia ke-72. Masya Allah. Dan masih sangat sehat dan mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Kita memandang zuriyahnya Rasulullah seperti Abah Lutfi saja. Masya Allah. Luar biasa. Beribu bahasa cinta kita menurut Gus Ali. Coba kita sampaikan kepada cucunya Rasulullah. Apalagi kalau kita langsung melihat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang mengatakan cintanya orang NU kepada Rasulullah itu berlebih-lebihan. Please deh. Please deh. Kamu cinta dengan pacar kamu saja bahasanya kayak gitu kok. Apalagi kalau mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa. Pernah makan bahwa kamu? Apalagi ini dengan Rasulullah. Saya pernah menyandungkan syair Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Saya disenggol sama orang Wahabi. Bahasa kamu berlebih-lebihan katanya. Malah tak bengok. Rabbi fangfa'na Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatin minal fitani. Kalau saya ngaji di hadapan Pak Said harus minimal baca syair. Karena menurut beliau salah satu syarat jadi pengurus PBNU harus bisa syair. Maka ya saya memantaskan diri di hadapan Pak Said, itulah kira-kira. Insya Allah besok saya jadi pengurus PBNU, itu kan gak pakai kabel Pak Kiai Said gitu loh. Pak Said tindak, saya bawakan tas kan lumayan. Siapa ngerti amplopnya keliru barang gitu. Kalau ngaji di PBNU jangan ngomong amplop, pasti nggak cair. Es tugus. Pokoknya ya dikasih ya diterima, nggak dikasih ya pamitnya bola bali gitu lah. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Bilal memadu kasih dengan Rasulullah, menangis di hadapan pusara Rasulullah, datanglah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, Bilal kamu pulang. Iya wahai Abu Bakar. Menangislah si Bilal sejadi-jadinya. Ditanya sama Abu Bakar, kenapa kamu menangis wahai Bilal? Saya takut Rasulullah meninggalkanku wahai umat Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Kenapa kamu mengatakan demikian? Dia datang di dalam mimpiku dan dia mengatakan, alangkah kerasnya wahai hatimu wahai Bilal, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Dijawablah oleh Abu Bakar As-Siddiq, Bilal, Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang pernah menumpahkan air matanya. Rasulullah tidak akan pernah meninggalkanmu karena matamu senantiasa basah dengan tangisan karena kerinduanmu kepada Rasulullah. Akhirnya Bilal bin Rabah tersenyum. Datanglah Umar. Begitu ngobrol santai, Abu Bakar bilang, Bilal, mau nggak kamu mengumandangkan adzan untuk kami? Bilal menjawab, saya nggak mau. Saya belum bisa wahai Abu Bakar. Ketika jawaban ini disampaikan, datanglah dari belakang Bilal bin Rabah
cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang Hasan memegang tangan kanannya Bilal, si Husain memegang tangan kirinya Bilal. Begitu memegang tangannya, apa dikatakan oleh Hasan? Hei, tukang adzan bapakku datang. Tukang adzan bapakku telah kembali. Dicium oleh Bilal, memandang wajahnya Sayyidina Hasan. Kenapa? Karena wajah yang paling mirip dengan Rasulullah adalah wajahnya Sayyidina Hasan. Dipandang kakinya Sayyidina Husain. Kenapa? Karena kakinya Sayyidina Husain sangat mirip dengan kakinya Rasulullah. Rangkul sama Bilal kemudian menangis. Saat itulah Hasan mengatakan, "Wahai Bilal, mau gak engkau adzan untuk kami?" Mendengar perintah dari cucu Rasulullah, Bilal tidak bisa menolak. Karena takut kalau menolak permintaan cucunya Rasulullah, dia akan ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka dengan langkah gontai, Bilal bin Rabah naik ke menara masjid. Pelan-pelan dia naik, terbayang memori dengan Rasulullah. Dia terbayang ketika tangannya dipegang oleh Rasulullah, kemudian diantarkan ke menara itu. Bilal mulai menangis. Setiap dia naik ke anak tangga, kembali matanya menetes dengan deras sampai akhirnya naik ke menara masjid. Kalimat pertama dia kumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal masih mampu untuk melafadzkannya. Kalimat berikutnya, asyhadu an la ilaha illallah. Bilal masih mampu mengumandangkannya sampai kalimat ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru sampai kalimat asyhadu anna Muhammadan, Bilal jatuh pingsan. Dia menangis sejadi-jadinya, sehingga kemudian orang-orang bertanya, ada apa dengan Bilal? Di awal adzan orang-orang Madinah mengatakan Bilal telah kembali, sehingga banyak orang Madinah menyangka Rasulullah hidup kembali. Apakah Rasulullah hidup kembali? Kenapa Bilal adzan lagi? Dijawab sama yang lain, Rasulullah tidak kembali, tapi Bilal yang kangen dengan Rasulullah. Begitu Bilal pingsan, akhirnya didatangi oleh orang-orang di kelilingnya. Ditanya, kenapa kamu wahai Bilal? Wahai saudaraku, aku tidak mampu mengucapkan kalimat Muhammad karena begitu rindunya hatiku kepada Rasulullah. Insya Allah. Pertanyaannya hari ini adalah, seberapa rindukah kita dengan Rasulullah? Seberapa cintakah kita dengan Rasulullah? Seberapa jauhkah kita ingin bertemu dengan Rasulullah? Maka saya meyakini perayaan kita malam hari ini di masjid ini, kalau kemudian kita datang ke sini atas nama cinta dengan Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, anta ma'aman ahbabta. Kamu besok di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kalau hari ini Anda datang ke Masjid Istiqlal karena cinta dengan Rasulullah, wallah, kita akan bersama-sama dengan Rasulullah. Amin. Kalau hari ini datang ke masjid ini karena cinta dengan orang-orang soleh, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama orang-orang soleh. Anda yang tidak punya keturunan kiai, saya doakan minimal mudah-mudahan mambu kiai. Mambu kiai itu jauh lebih keren daripada kiai mambu. Maka saya ingin kemudian kalimat-kalimat al-barjanji dalam kitab Simtuturo dan lain-lain kita baca, tidak ada di mulut saja, tetapi menyimpan kerinduan dari dalam hati kita kepada Rasulullah. Maka malam hari ini saya ajak bersama-sama untuk membaca sholawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallah la ilaha illallah sallu ala nabi Muhammad. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Yang lebih khusyuk,
Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Sallu ala Nabi Muhammad